Dunia sedang tidak baik-baik saja. Perang pecah ada di mana-mana. Teknologi jadi senjata. Dan dalam sunyi, kepercayaan antar manusia perlahan runtuh. Ancaman tak selalu datang dengan senapan. Kadang ia hadir dalam bentuk hoaks, korupsi, premanisme, dan kebodohan yang dibudidayakan. Perang Dunia Ketiga tidak lagi soal peluru, tetapi soal narasi, data, dan kelengahan. Inilah saatnya kita bertanya, masihkah kita siap membela negara? Bela negara hari ini bukan cuma soal senjata, tapi soal sikap. Kita tak hanya terancam dari luar, kadang musuh berasal dari dalam rumah itu sendiri. Ketika hukum dipermainkan, ketika jabatan disalahgunakan, itulah saatnya kita memilih untuk diam atau bangkit. Kami sebagai kaum muda tidak hanya ingin jadi seorang penonton saja. Kami sebagai kaum muda ingin turut adil dalam bagian sejarah tersebut, karena kami ingin berikan solusi dan juga jaminan, bahkan juga pelayanan yang terbaik sebagai pemangku pelayanan publik. Kami ingin ada untuk masyarakat Indonesia, terlebih lagi untuk Kalimantan Tengah. Beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Dan selama idealisme itu hidup, Indonesia akan tetap berdiri. Siap, kami sadar dan kami akan berdiri untuk Indonesia, karena Indonesia adalah rumah kami. Rumah di mana setiap warga negara wajib memiliki sikap bela negara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Banyak yang berpikir bela negara hanya milik mereka yang berseragam, tentara, polisi. Tapi bagaimana jika bela negara tak selalu soal senjata? Mari kita lihat dunia hari ini. Ancaman tak selalu datang dengan senapan. Kadang, ia hadir dalam bentuk hoaks, korupsi, premanisme, kebodohan yang dibudidayakan, generasi yang lelah mencari panutan, lembaga yang kehilangan arah, kepercayaan yang runtuh dari dalam. Perang Dunia Ketiga mungkin tak lagi tentang peluru, tapi tentang data, tentang narasi, tentang kelengahan. Inilah saatnya kita bertanya, masihkah kita siap membela negara? Masihkah kita punya daya juang? Ketika nilai-nilai bangsa kita diuji, bukan oleh musuh dari luar, tapi oleh kebusukan dari dalam. Bela negara hari ini bukan cuma soal mengangkat bambu runcing. Ia adalah tentang kejujuran. Ketika yang lain korup, tentang disiplin. Ketika yang lain lalai, tentang berani bersuara. Ketika yang lain memilih diam. Ketika hukum dipermainkan. Ketika jabatan disalahgunakan. Ketika suara rakyat diperdagangkan. Maka pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tapi apakah kita akan ikut diam? Kita para pemuda, para asem, kita harus memilih diam atau bangkit. Dan seperti kata Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Mungkin kita tak lagi hidup di zaman revolusi, tapi kita hidup di tengah perang moral, perang integritas, perang identitas. Inilah panggilan bela negara sesungguhnya. Dan sebagai ASN, kita tidak punya kemauan untuk apatis. Kita adalah wajah negara. Maka ketika kita lalai, maka negara juga ikut lemah. Ketika kita menyimpang, maka kepercayaan juga ikut menyimpang. Bela negara sebagai ASN bukan tentang berdiri gagal saat upacara, tapi tentang datang tepat waktu, melayani dengan tulus. Bela negara sebagai ASN adalah tentang konsisten menjalankan tugas meski tidak diawasi, tentang menjaga integritas meski semua orang tergoda untuk menyimpang, tentang memberi yang terbaik, bahkan ketika tak ada yang menyorot. Dan selama idealisme itu hidup, Indonesia akan tetap berdiri. Karena Indonesia bukan sekadar wilayah geografis. Indonesia adalah nilai, adalah harapan, adalah rumah yang kita pilih untuk jaga bersama. Bela negara bukan slogan, ia adalah cara hidup, cara berpikir, cara bersikap. Dan jika engkau merasa kecil, merasa tidak punya kuasa, ingatlah, negara ini tidak dibangun oleh raksasa. Ia dibangun oleh orang-orang biasa yang punya mimpi besar, yang memilih bertahan saat yang lain menyerah. Kita, hari ini, adalah generasi penerus itu. Kitalah pemilik estafet itu. Dan kitalah yang akan menentukan kemana arah negeri ini akan melaju. Jadi, mari kita pilih untuk bukan sekadar hidup, tapi hidup bermakna. Untuk bukan sekadar menjadi ASN, tapi menjadi ASN yang membawa perubahan.
Karena bangsa ini terlalu berharga untuk kita abaikan, terlalu suci untuk kita perdagangkan, terlalu indah untuk kita korbankan. Mari berdiri, mari bersuara, mari menjaga rumah kita, Indonesia.